Saat kita pergi ke luar negeri, artinya potensi untuk membawa penyakit itu pulang itu sangat besar. Saat mereka ini menghinggapi seseorang, maka dia akan menyesuaikan dengan orang yang ada dan bermutasi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sesuai prediksi, banyak yang pulang dari luar negeri datang ke Indonesia dan akhirnya positif COVID dan bawa Omikron. Saya di sini nggak khusus membahas Bunda Asyanti, karena kalau Bunda Asyanti kan memiliki autoimun. Tapi saya di sini membahas juga teman saya yang pulang dari Kazakhstan dan terus kemudian dia ini datang setelah dikarantina selama berapa hari, di hari ke-7 dia dinyatakan positif Omikron. Nah, tapi ini semua ternyata kemarin tidak menghentikan banyak orang tetap pergi ke luar negeri. Dan banyak dari mereka akhirnya kembali dan oleh Omikron itu sendiri. Nah, apa yang bisa kita lihat dari fenomena ini dan apakah ini akan menyebabkan sesuatu yang luar biasa, gelombang ketiga seperti yang kita takutkan? Kita akan lihat menggunakan kartu. Dan di sini saya katakan bahwa sebenarnya dari jauh hari, gak cuman saya, semua orang yang mengamati bagaimana COVID ini berkembang akan pasti bilang kalau gelombang ketiga ini adalah sebuah hal yang niscaya, pasti akan terjadi, tidak akan mungkin terelakkan. Nah, tinggal bagaimana kita menghadapi gelombang ketiga dan bagaimana kita bisa lolos daripadanya tanpa ada korban atau korban sesedikit-dikitnya. Nah, kita akan lihat lagi, dari kartu ini akan melihat apa? Ya, namanya orang-orang ini ingin liburan, keinginan yang sudah dipendam bersama dengan pasangan, orang yang disayanginya, dan akhirnya mereka melakukan liburan yang bisa dilakukan setelah selama sekian ini tertutup, akhirnya terbuka. Tapi ya kembali lagi, seharusnya kebijaksanaan di sini harusnya muncul. Saat kita pergi ke luar negeri, artinya potensi untuk membawa penyakit itu pulang itu sangat besar. Kalaupun ternyata kita tetap bilang melakukan protokol kesehatan dan sebagainya, tetap tidak akan menghalangi hal tersebut untuk menulari kita. Teman saya ini pergi dalam tugas kenegaraan untuk mengawal atlet satu cabang olahraga dan akhirnya pulang dia positif terkena Omikron. Dan ini sebenarnya adalah satu hal yang juga pasti akan terjadi. Apalagi jika ternyata tubuh kita dalam keadaan lelah dan banyak aktivitas di luar negeri sana. Dan kalau dikatakan bahwa ya ini adalah hak mereka dong, mereka mau pergi kemana dan sebagainya, betul. Dan toh negara itu sudah dibuka, Indonesia pun sudah boleh bepergian. Tapi kembali lagi, Indonesia melakukan ini adalah karena ya tidak memiliki hak juga untuk mengekang warganya ini tadi. Maka daripada itu, jika kita bicarakan hak, maka yuk kita bicarakan kewajiban. Untuk yang pergi ke luar negeri, maka pulangnya harus karantina. Dan ini harus dicontohkan oleh banyak orang-orang, tentu saja ini adalah artis-artis yang pulang juga harus menunjukkan bahwa mereka ini harus karantina. Dan saya acung jempol dan juga sangat salut untuk mereka yang memberikan contoh tersebut agar tidak diikuti oleh followers atau orang-orang yang lain yang terus kemudian menganggap bahwa saat kita menjadi seseorang yang memiliki sesuatu yang berbeda atau lebih, maka kita akan bisa tidak melakukan karantina itu. Terutama jika ternyata ada yang melanggar, ya harus dihukum dengan hukum yang berlaku. Maka satu kecerobohan kecil ini mungkin saja akan mengakibatkan satu bencana yang luar biasa di kemudian hari. Dan maka daripada itu, untuk mereka semua yang dikarantina, yuk kita para netizen atau tetangga atau siapapun ikut untuk mengawasinya. Dan kita coba untuk juga memberitahukan dan menjaga ini, terutama jika ternyata nanti mereka pulang pun jangan segera kita temui mereka. Dan mereka pun yang positif ini tadi untuk jangan juga berinteraksi dengan orang-orang walaupun sudah sembuh. Karena kita tidak akan pernah tahu. Karena seperti yang terjadi untuk keluarga Asiks ini yang pulang, sudah dikatakan bahwa saat mereka itu pulang dari Turki, mereka ini negatif COVID. Bahkan mereka itu boleh pulang karena mereka negatif. Tapi setelah sampai di Indonesia, mereka diindikasikan positif. Maka daripada itu kita tidak pernah tahu apakah virus tersebut memang sudah ada, terkena di jalan, atau mungkin memang terdevelop saat kita baru sampai. Dan hal ini masih sangat diselidiki dan belum kita temukan bagaimana cara untuk menghindarinya dengan efektif. Lalu sebenarnya kita lihat apalagi yang bahaya di sini. Kalau saya lihat di sini malah yang bahaya itu adalah bukan yang positif Omikron, tetapi mereka semua yang tanpa gejala. Yang tanpa gejala nyampe, terus mereka sampai sini, mereka bisa menghindari karantina, terus kemudian berkeliaran seperti orang biasa karena mereka memang merasa sehat.
Nah, maka daripada itu yuk para netizen di sini harus ikut membantu untuk mengawasi jika kalian mendengar siapapun, benar-benar ini siapapun pulang dari luar negeri, maka mereka harus dikarantina selama 2 minggu. Karena jika tidak, mereka mungkin saja dan sangat besar kemungkinannya walaupun terlihat sehat tapi mereka membawa virus dan bisa jadi itu adalah Omikron yang akan siap untuk ditularkan kepada mereka semua yang memiliki imun yang belum kuat. Dan kenapa ini jadi penting adalah karena kita tidak pernah tahu apa yang menyebabkan kematian itu. Tapi yang pasti dan kita tahu bahwa setiap virus ini tadi, saat mereka ini menghinggapi seseorang, maka dia akan menyesuaikan dengan orang yang ada dan bermutasi. Maka strain yang ada di luar negeri tentu saja akan berbeda dengan strain yang ada di Indonesia. Kita berbeda ras dengan orang-orang yang ada misalkan di China, di Turki, di Amerika dan negara-negara yang lainnya. Maka daripada itu tetap harus waspadai perbatasan dan sebisa mungkin melakukan sebuah pengawasan terhadap karantina agar gelombang ketiga ini tidak liar dan bisa dikendalikan seminim mungkin. Maka virus ini tidak bisa kita kendalikan sendiri. Kita harus bersama-sama. Kita harus memiliki satu rasa empati terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Salut untuk orang-orang seperti Master Deddy Corbuzier yang rencananya mau pergi ke Amerika terus kemudian mengurungkan niat, atau teman-teman di sini yang tetap ikut menunggu untuk ya sudah yuk nanti jalan-jalan setelah gelombang ketiga ini usai. Dan seperti saya juga, saya nggak pergi kemana-mana dan rencananya saya juga ingin pergi ke Jepang, tapi ya Jepangnya masih ditutup dan tabungannya juga belum cukup untuk pergi ke sana. Dan untuk kita semua yang ada di Indonesia juga, karena mengingat ini sudah sampai ke 500 dan sudah diumumkan secara resmi, yuk kita hindari pesta-pesta, kita hindari kita bertemu dengan orang-orang di tempat umum seperti mall dan sebagainya. Karena di sana kita tidak akan pernah tahu ada apa saja dan bisa saja satu orang datang, mereka akan bisa menularkan dalam waktu yang singkat. Karena Omikron ini sangat mudah menular dan sangat berbahaya. Lalu kapan ini akan selesai? Kalau untuk selesai, saya akan coba untuk lihat nanti di konten berikutnya. Tapi saya pasti tahu ini semua akan meledak nanti di akhir Januari atau di awal Februari. Dan saat itu terjadi atau sebelumnya, harapannya kita diam saja di rumah, cicing wae. Kita harapannya jangan bepergian dulu. Yuk kita tunggu paling tidak agar ini semua bisa kita landaikan. Dan nanti kita akan bisa berlibur dan berlebaran dengan semua sukacita. Ini yang saya harapkan. Dan untuk kalian semua yang pulang dari luar negeri, mohon untuk kesadarannya mengkarantina diri kalian, dan agar ini tidak menjadi sebuah hal yang akan menyeramkan seperti bulan Juli kemarin. Yuk kita sama-sama jaga dan sama-sama untuk doakan mereka yang terkena Omikron ini segera sehat dan sesegera mungkin kita lewati gelombang ketiga dengan kondisi seaman-amannya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.